Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Fadli, Muhammad Alikram, Sonia Audina, dan Aprilia Romaito. Di sini kami akan membahas tentang perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 karyawati pindah tugas upah. Pokok pembahasan. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 karyawati. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 pindah tugas, dan yang ketiga, perhitungan PPh pasal 21 upah. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Berikut beberapa komponen dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Pertama, tunjangan. Tunjangan adalah sejumlah nilai yang dibayarkan secara rutin kepada karyawan setiap bulannya. Ini merupakan di luar gaji pokok. Yang kedua, biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang dikenakan terhadap semua karyawan tanpa mempertimbangkan tingkatan jabatan karyawan tersebut. Jadi, sebelum karyawan, apapun jabatan dan tingkatannya akan dikenakan biaya jabatan. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan persentase biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dalam setahun. 3. BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial diselenggarakan oleh pemerintah. Iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja dan karyawan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini. Perusahaan yang mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS akan menanggung sebagian presentase tarif iuran BPJS Ketenagakerjaan ini. Yang keempat, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang juga diselenggarakan oleh pemerintah. Jumlah iuran BPJS Kesehatan ini juga ditanggung oleh perusahaan dan juga karyawan itu sendiri. Besarnya iuran BPJS Kesehatan adalah 5% dari penghasilan karyawan setiap bulannya, dengan ketentuan 4% ditanggung perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan peserta BPJS Kesehatan ini. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 pindah tugas. Contoh perhitungan karyawan pindah tugas. Nina adalah seorang angkutan lajang yang bekerja di sebuah klinik kecantikan ternama dengan gaji yang diperoleh sebesar 7 juta rupiah setiap bulannya dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000 pada bulan November 2018. Nina dipindah tugaskan dari kantor Yogyakarta ke Biro Bandung. Berapakah besar PPh pasal 21 yang harus dipotong atau dipungut perusahaan dari perusahaan Nina yang kini bekerja di Bandung? Bukti potong PPh pasal 21 Januari sampai dengan Oktober di Yogyakarta. Gaji sebesar 7 juta, biaya jabatan 350, iuran pensiun 250.000 rupiah, penghasilan neto 1 bulan sebesar 600.000, penghasilan neto 1 tahun 6.400.000, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar 76.800.000, penghasilan kena pajak sebesar 22.800.000, PPh pasal 1 tahun 1 PPh dalam 1 tahun sebesar 5%, 1.140 dikali 5%. PPh pasal 21 terutang 10 bulan 1.140 dikali 10 sebesar 11.400.000. PPh 21 telah dipotong dan dilunasi di Yogyakarta sebesar 11.400.000. PPh pasal yang belum dipotong nihil. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 upah. Perhitungan PPh pasal 21 upah karyawan harian tidak sama dengan karyawan yang digaji bulanan. Misalnya dalam menerapkan pendapat tidak kena pajak PTKP, dalam peraturan perpajakan karyawan harian atau pekerja lepas harian merupakan subjek pajak PPh pasal 21 yang dikategorikan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas merupakan pegawai yang hanya menerima penghasilan atau upah apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Setelah seorang pegawai memperoleh gaji atau upah berdasarkan pekerjaan yang telah dikerjakan, pegawai tersebut wajib dikenakan pajak PPh pasal 21 karyawan harian mengacu pada peraturan Dirijen Pajak No. 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubung dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya, ketentuan menghitung PPh 21 upah harian. Pertama, apabila penghasilan
Kumulatif pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000 berlaku ketentuan berikut. A. Tidak dilakukan pemotongan PPh 21 jika penghasilan seharian atau rata-rata seharian belum melebihi 450. B. Dilakukan pemotongan PPh 21 jika penghasilan sehari atau rata-rata sehari melebihi Rp 450.000 dan jumlah 450.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kedua, rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. 3. Dalam hal pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. 4. PTKP yang sebenarnya adalah PTKP untuk jumlah harian kerja yang sebenarnya. 5. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP setahun dibagi 360 hari. Keenam, iuran jaminan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Badan Penyelenggaraan Tunjangan Hari Tua dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sekian, terima kasih.